kita. Tidak, tidak seperti berhadapan dengan layar gelap, saudara-saudara, sahabatku semua. Udah siap? Ini Garden of Light sesi ke-22 di tahun baru 2026. Selamat saya ucapkan, selamat tahun baru buat semua sahabat. Semoga tahun-tahun selanjutnya membuat kita menjadi pribadi yang semakin cantik luar dalam, ganteng luar dalam, semakin bahagia, semakin banyak luka-luka yang kita berhasil pulihkan, sembuhkan. Ini kenapa kok keluar-keluar nih videonya? Semakin, apalagi nih doanya, semakin berkelimpahan, semakin lembut hatinya, jiwanya, semakin kuat tubuhnya, nggak mudah sakit-sakitan lagi. Saya akan merasa gagal kalau sahabat semua belum pulih secara tubuh, mental, jiwa, spiritual. Tidak anti-hentinya saya dan tim di sini buat beragam acara. Kita upayakan banyak yang gratis juga tiap malam, Mas Aris meditasi. Kemudian eh, tiap minggu kita buat Garden of Light seperti ini. Buat apa sih? Buat kita semua sama-sama sehat, bahagia, pikirannya tenang, hatinya damai, jiwanya hatinya tenang, jiwanya damai, pikirannya tenang, dan hidupnya berkelimpahan. Setuju? Dan yang paling penting adalah nanti di akhir hidup kita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sempurna terjadi pada diri kita. Semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Malam ini kita eh, punya tema yang sangat menarik, cinta tanpa syarat. Saya dikecilin saya. Cinta tanpa syarat, belajar mencintai tanpa melukai. Ini gimana supaya dia besar? Nggak bisa ya? Bisa. Hah? Bisa. Bisa itu gimana? Coba. Hmm. Bantuin. Bantuin aku di sini. Hmm. Makanya, aku mau ikutin. Oke, tema malam ini cinta tanpa syarat, belajar mencintai tanpa melukai. Selamat malam, sahabat semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini. Jika hari ini terasa panjang, kita masih long weekend ya, terasa happy rasanya seminggu ini kita bisa agak santai. Jika hari-hari ini terasa panjang, jika hati datang dengan lelah, bingung, atau penuh pertanyaan, izinkan diri Anda malam ini bernafas sedikit lebih pelan. Tadi sebelum masuk Zoom ada beberapa ibu curhat sama saya soal anaknya, soal suaminya lah, seperti itu. Malam ini semoga para ibu ini hadir malam ini. Ini bukan tentang menjadi lebih baik, bukan untuk memperbaiki siapapun, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Suami saya apa MPD, Bu? Bapak saya apa MPD, ibu saya apa MPD? Kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, sayang. Di ruang ini, malam ini kita sedang pulang ke diri kita sendiri.
Di ruang ini Anda nggak perlu pura-pura kuat, tidak perlu merasa benar, tidak perlu menjelaskan apapun, apapun yang Anda rasakan, mau itu sedang gelisah, mau itu sedang kosong atau penuh, semuanya. Oke, kita mulai kosong dan saldo emosi mulai. Sahabat, kami hari-hari ini lagi di apa Ciater Subang. Di sini dunia lain. Dunia lain artinya apa? Setiap hari hujan, setiap hari dingin, dan kabutnya luar biasa sehingga sinyal tuh tidak bersahabat di sini. Jadi mohon maaf kalau saya sering keluar masuk. Ini sudah tiga apa ya sebagai backup itu tiga spot. Udah dari WiFi kampung, ada Telkomsel, ada Excel, tetap aja semua sama. Jadi mohon maaf kalau keluar masuk, tapi tetap kita masuk lagi. Yuk kita turunkan ritme hidup kita yang sedang terburu-buru, turunkan suara di kepala, tarik nafas panjang, turunkan beban-beban di dada, karena penyembuhan tidak pernah lahir dari paksaan sayang, ia lahir dari rasa aman. Malam ini kita tidak memperbaiki siapapun, kita sedang pulang kepada diri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menegaskan satu hal penting, tidak ada di sini tidak ada yang harus kuat atau pura-pura kuat terus, tidak ada yang harus benar, tidak ada yang harus sempurna, tidak ada cerita yang terlalu kecil atau terlalu remeh, tidak ada perasaan yang berlebihan. Apapun kondisi hati Anda malam ini, ia layak untuk dihormati sayang. Jika malam ini Anda hanya mampu mendengarkan, itu sudah cukup. Jika ada bagian diri yang ingin menangis, itu juga diterima. Dan jika ada bagian diri yang belum siap membuka apapun, tolong di spotlight, belum siap membuka apapun, itu pun tidak apa-apa. Garden light ini adalah ruang aman bagi kita semua. Ruang untuk berhenti sejenak dari tuntutan dunia dan kembali mendengarkan diri kita sendiri. Dengan kesadaran seperti ini, kita melangkah bersama malam ini, sahabat, pelan, jujur, dan penuh kasih pada diri kita sendiri. Sebelum kita mengawali, mari kita berdoa bersama, semoga ini menjadi sesi transformasi diri kita malam ini sepenuhnya dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan sepenuhnya. Baik, mari kita hening sejenak.
Dengan penuh kerendahan hati, kami hadir di hadapan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Tuhan yang Maha mengetahui isi jiwa. Jika malam ini kami datang dengan hati yang lelah, mohon lembutkanlah hati-hati kami. Jika kami datang dengan pikiran yang penuh, mohon tenangkanlah hati kami. Hadirlah di ruangan ini bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai kehadiran yang menenangkan. Tarik nafas panjang bersama. Hembuskan perlahan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bukakan kami, bukakan hati kami, agar kami berani jujur pada diri sendiri. Bukan untuk menghakimi diri kami maupun orang lain, tapi untuk belajar lebih memahami. Jika ada luka-luka yang selama ini tersembunyi, berilah kami keberanian untuk melihatnya dengan kasih. Jika ada cinta yang masih bercampur luka, bimbinglah kami untuk memurnikannya, ya Allah. Jadikan pertemuan ini ruang aman untuk pulang. Ruang hening tempat jiwa beristirahat. Jika ada yang luka yang selama ini tersembunyi, berilah kami keberanian untuk melihatnya dengan penuh kasih. Jika ada cinta yang masih bercampur luka, bimbinglah kami untuk memurnikannya. Jadikan pertemuan ini ruang aman untuk kami pulang. Ruang hening tempat jiwa-jiwa beristirahat. Ruang di mana kebenaran muncul tanpa paksaan. Tuntunlah langkah kami malam ini. Pelan namun pasti. Menuju hati yang lebih lembut. Cinta yang lebih sadar. Dan relasi yang lebih menenangkan. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih Tuhan, Engkau membersamai kami sepenuhnya malam ini. Dengan cinta dan kehendak-Mu yang tanpa batas. Sekarang, kita tidak akan berbicara banyak, sahabat. Kita akan memberi ruang untuk keheningan, karena ini tema di tahun baru. Saya akan mengajak Anda untuk berefleksi ke tahun 2025 kemarin. Dan mungkin tahun-tahun sebelumnya yang selama ini kita tidak pernah sadari. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Duduklah dengan nyaman. Jika memungkinkan, pejamkan mata. Jika tidak, biarkan pandangan lembut ke satu titik. Tarik nafas pelan. Hembuskan perlahan. Tarik nafas pelan. Hembuskan perlahan.
Tarik nafas pelan. Hembuskan perlahan. Biarkan tubuh sedikit lebih berat. Biarkan tubuh sedikit lebih berat. Bahu turun, rahang longgar. Heninglah sejenak. Sadari nafasmu. Sadari kehadirannya sepenuhnya di dalam diri. Sekarang izinkan diri Anda menoleh ke perjalanan 1 tahun ke belakang sebagai pribadi. Luka apa yang paling sering Anda pendam sepanjang tahun 2025 ini? Emosi-emosi apa selama 2025 ini yang sering muncul dalam hidup Anda? Mungkin luka yang tidak sempat diceritakan. Mungkin kelelahan yang terus ditahan dan tidak ada yang mendengarkan atau memahami. Mungkin kekecewaan pada diri sendiri atau pada kondisi hidup yang tidak lagi bisa diubah. Mungkin emosi-emosi yang sering kali muncul, tidak diinginkan tapi terus saja muncul. Anda tidak perlu menjawabnya. Cukup sadari semua itu, sahabat. Sekarang, lihat diri Anda dalam relasi yang paling dekat, yaitu sebagai pasangan bagi suami atau istri Anda, atau sebagai seorang kekasih yang mencintai kekasihnya. Di bagian mana cinta itu terasa melelahkan? Di mana Anda merasa memberi lebih banyak daripada yang sanggup Anda terima? Anda merasa kekeringan karena dipaksa untuk memberi, memberi, dan memberi terus cinta, di mana cinta di dalam diri Anda semakin kering, bahkan sudah kering. Sadari emosi-emosi itu, sahabat. Sekarang, sebagai orang tua, hadirkan wajah anak Anda di hadapan Anda. Sebagai orang tua, kapan Anda mencintai anak dengan rasa cemas, bukan dengan ketenangan? Kapan cinta Anda berubah menjadi kekhawatiran, kontrol, dominasi, atau ketakutan kehilangan? Atau luka-luka yang Anda terima akibat sikap, emosi, dan reaksi anak Anda terhadap diri Anda? Sadari semuanya itu, sahabat.
Jika Anda ingin menangis, lepaskan sahabat. Akui, sadari, tidak perlu malu, ini bukan aib. Ini adalah sarana untuk membersihkan luka-luka Anda. Betapa banyak rasa rindu Anda mungkin sebagai orang tua, merasa tidak berguna, anak hidup dengan dunianya sendiri, bahkan untuk menelpon saja tidak pernah diangkat. Bahkan untuk datang saja ke rumah orang tua padahal dekat hanya sebulan sekali, bahkan setahun sekali, hanya pada saat hari raya. Anda membutuhkan uang di usia tua Anda. Sepanjang hidup Anda habiskan untuk anak Anda. Tapi hari ini dia seperti lupa bahwa dia memiliki orang tua yang sudah tua dan butuh sokongan dana. Anda menangis dalam hati tapi juga tidak kuasa untuk meminta. Sekarang sebagai anak dari orang tua, lihatlah diri Anda sebagai anak dari orang tua Anda. Luka-luka apa yang masih Anda bawa sampai hari ini? Mungkin luka yang belum sempat diucapkan atau dimintakan maaf. Mungkin rindu yang tidak pernah terpenuhi. Mungkin pengakuan yang tidak pernah Anda terima sebagai anak. Mungkin kekosongan batin yang Anda perlukan dari kedua orang tua, tapi mereka tidak pernah hadir selama ini. Mungkin harapan-harapan yang tidak pernah terjawab. Itu yang membuat hari ini Anda enggan untuk bertemu orang tua. Mendengar suaranya saja Anda merasa tidak nyaman. Anda hanya butuh orang tua hanya sebagai mesin ATM. Bahkan mulai muncul rasa benci dan merasa direpoti oleh orang tua. Sadari itu, sahabat. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Tidak ada yang perlu diselesaikan malam ini. Tidak ada yang perlu diputuskan. Kesadaran saja sudah cukup, sahabat. Kita menoleh ke belakang sejenak ini bukan untuk tinggal di sana, sahabat. Tapi agar kita bisa melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih tenang, jiwa yang lebih damai, sahabat. Sahabat Garden of Light. Dari sesi hening tadi, mungkin ada sesuatu yang terasa. Mungkin bukan jawaban, tapi berupa kesadaran. Kita sering diajarkan bahwa cinta itu menyembuhkan, betul? Bahwa jika kita mencintai dengan sungguh-sungguh, semua akan baik-baik saja. Tapi nyatanya apa? Tidak semua cinta yang kita berikan otomatis menyembuhkan. Kita bisa mencintai dengan niat yang tulus,
dengan hati yang sungguh-sungguh ingin memberi cinta itu, tapi ternyata apa yang kita berikan tetap saja melukai orang lain, bahkan juga diri kita sendiri. Bukan berarti cintanya yang salah, sayang. Melainkan karena cinta itu sedang dibungkus oleh luka-luka di dalam diri yang belum pulih. Dan luka itu belum disadari. Dan seringkali itu menyusup ke dalam cara kita mencintai orang lain hari ini. Luka-luka yang belum disadari ini, sahabat, muncul sebagai khawatiran yang berlebihan kah? Tuntutan-tuntutan yang halus kah? Pengorbanan dari kita yang akhirnya menghapus diri kita sendiri. Jadi malam ini kita tidak sedang mempertanyakan lagi niat kita. Saya yakin Anda sebagai orang tua pasti mencintai anak-anaknya. Saya yakin sebagai pasangan Anda pasti mencintai pasangan Anda. Anda sebagai anak saya yakin pasti mencintai orang tua Anda. Tapi kenapa kok orang-orang tersebut yang kita cintai terasa jauh dan membenci kita hari ini atau ngerasa bahwa apa yang kita lakukan tuh selalu salah gitu di mata mereka. Malam ini kita sedang belajar melihat cara bahwa niat baik itu tidak selalu berarti cara yang sehat. Dan ketika kita mulai menyadari hal ini, bahwa cinta pun punya kesempatan untuk menjadi lebih lembut, sahabat, lebih jujur dan lebih menyembuhkan. Apa apa itu relasi yang melelahkan? Mungkin kita bertanya, Anda berada di dalam hubungan, tapi kok terasa sesak gitu kan? Apakah saya berhenti mencintai dia? Atau kita merasa bahwa pasangan itu atau anak kita, orang-orang tua kita tidak mencintai kita? Saya beberapa hari ini lagi libur nonton di film di Netflix namanya judulnya Soulmate. Itu apa namanya? Potongan-potongan setiap apa namanya? Setiap sesinya itu potongan-potongan cerita-cerita tentang kisah percintaan dari berbagai dunia. Dan ngerinya di situ di film itu juga menggambarkan LGBT bahwa soulmate itu seakan-akan benar dengan boleh mencintai perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, seperti itu. Buat saya itu seperti kampanye LGBT yang terselubung di situ. Tapi kita tidak menghakimi, kita melihat mereka apa adanya, bahwa di situ juga pada sahabat-sahabat kita di luar sana, atau mungkin anak kita, saudara kita yang hari ini LGBT, saya menemukan pada pasien-pasien saya yang saya tangani LGBT itu, di situ pasti ada luka yang tidak sempat untuk disadari, apalagi dipulihkan. Sahabat Garden of Light, tidak semua relasi yang melelahkan itu tanpa cinta, sayang. Seringkali justru sebaliknya. Di dalam relasi yang melelahkan tadi, justru di situ ada cinta yang sangat besar. Kalau udah nggak ada cinta, kita akan melenggang kangkung dari hubungan itu. Tuh, kita udah nggak peduli lagi dengan hubungan itu. Go to the hell dah. Atau bahkan kita meminta cerai atau berpisah dari hubungan itu. Tapi ketika kita masih mau bertahan, kita masih mau menginvestasikan hati kita, waktu kita dengan semua kelelahan itu justru pertanda bahwa cinta kita teramat besar. Di situ ada rasa sayang, di situ ada usaha untuk bertahan, ada keinginan tulus untuk menjaga. Tapi di saat yang sama, di situ juga banyak luka. Terasa ada kedekatan, tapi kok nggak ada rasa aman ya di dekatnya. Terasa bersama, namun kayak hati ini kayak selalu waspada, takut untuk disakiti lagi. Kita berbagi hari, berbagi ranjang, rumah,
Namun jiwa kok terasa sesak ya. Relasi-relasi seperti ini tentu saja terasa membingungkan ya sahabat dan melelahkan pasti. Secara lahiriah atau physically dari luar tuh kelihatan baik-baik saja. Namun secara batin terasa nggak bisa dibohongin. Rasanya lelah banget. Di rumah tuh kayak senggol bacok. Salah dikit ngomong, meledak. Salah dikit ngomong, tersinggung. Banting barang, memaki, bahkan memukul. Tubuh menegang, hati berhati-hati, pikiran terus berjaga. Jadi sulit tidur. Ujung-ujungnya jadi penyakit. Memperbaiki dan Penting dalam untuk waktu 3 hari kita putra. paham, penting untuk kita pahami bersama sahabat. Relasi yang melelahkan ini bukan berarti orangnya jahat. Oke? Jangan buru-buru menilai bahwa wah ini hubungan yang toksik. Wah orangnya toksik. Saya selalu mempunyai mindset positif. Toksik itu bukan tentang siapa yang buruk. Toksik itu justru menandakan bahwa ada luka-luka di situ yang belum sembuh, bahkan belum disadari. Jadi kalau nggak disadari gimana mau memulihkan kan gitu sahabat logikanya. Luka-luka ini terus bertemu dan memicu. Jadi tidak hanya sebenarnya orang yang toksik itu yang kita katakan toksik itu yang toksik, tapi kita yang sedang mengatakan orang itu toksik sebenarnya kita sedang toksik. Sebenarnya itu adalah dua luka yang saling bertemu, saling memicu, saling menyentuh. Sehingga cinta yang tulus pun akhirnya terasa berat. Jadi malam ini kita tidak lagi mencari siapa yang harus disalahkan. Tidak lagi menghakimi orang lain. Kita sedang belajar mengenali pola-pola yang ingin kita pulihkan. Karena ketika pola ini disadari, relasi pun punya kesempatan untuk menjadi lebih lembut, untuk menjadi lebih menenangkan, lebih mendamaikan, atau kita pun diberi keberanian untuk memilih dengan lebih jujur atas apa yang terbaik untuk diri kita dan hubungan ini. Sahabat Garden Long Flight, setelah kita mengenali relasi-relasi yang melelahkan tadi, mungkin kemudian muncul nih pertanyaan yang sangat manusiawi. Mengapa ya ini kok terus terjadi ya pola seperti ini di dalam hubungan kita hari ini? Mengapa ya aku kok kembali terus berada di situasi yang sama? Tahun-tahun awal-awal tahun baru nih, penuh dengan resolusi-resolusi gitu kan. Di agenda kita tulis di kalender-kalender tulisan gede-gede, bahkan ada yang nulis di dinding kamarnya. Resolusi tahun 2006, resolusi mundur ke belakang, kita membaca lagi di hari kita, tahun ke tahun, mundur lagi 1 tahun, ternyata resolusi-resolusi itu hanya terjadi di minggu-minggu pertama, bulan pertama, udah mulai masuk bulan kedua, bulan ketiga, entah menguap kemana resolusi-resolusi itu. Jawabannya bukan karena kita yang kurang cinta, sahabat. Bukan karena kita yang lemah. Bukan karena kita tidak sedang belajar. Seringkali yang terjadi adalah luka-luka lama yang masih mencari jalan untuk disembuhkan. Cuman kita belum tahu caranya. Itulah makanya kenapa saya akhirnya membuat apa sama Staff Parent School. Itu kelas 1 tahun loh sahabat. Kita bertransformasi tiap minggu. Kita intens, lebih intens dari Garden of Light. Garden of Light sudah seminggu sekali. Tapi kalau camp biasanya libur gitu kan. Nanti di kelas sama Staff Parent School itu sudah ada kurikulumnya selama setahun. Seminggu sekali kita ketemu, kita ngobrol di grup kita. Anda punya mentor 1 tahun penuh bersama saya yang akan sedia standby 24 jam untuk kita diskusi bersama di grup. Ini seminggu sekali, mumpung masih promo, kita panjangin nih. Kemarin harusnya early bird itu Desember kemarin, kita perpanjang sampai Januari ini.
cuman 300.000 sebulan, sahabat. Lewat dari Januari, Anda akan membayar 500.000 per bulan. Kalau Anda bayar 1 tahun, Anda hemat 2 bulan. Jadi cukup membayar 10 bulan. Nanti akan dapat jejak jiwa untuk 3 orang. Anda, suami, dan anak. 3 orang. Di situ Anda akan bisa memahami relasi Anda dengan diri Anda sendiri, pasangan, dan anak-anak Anda. Siapa sih mereka sebenarnya? Bahkan mungkin kita belum kenal nih diri kita. Coba bayangkan, 300.000 itu tidak lebih dari sekali kita makan siang mungkin. Tapi efeknya sahabat, Anda pulih tidak hanya sebagai orang tua, mundur dulu nih. Sebagai pasangan Anda pulih, mundur lagi. Nggak mungkin kita bisa menjadi pasangan yang ideal, yang indah kalau kita belum pulih sebagai pribadi. Kita nggak pernah selama ini memasuki perkawinan itu dengan sekolah gitu atau kursus, mungkin kursus cuman di gereja, mungkin ada beberapa sesi, tapi itu pun juga sifatnya hanya satu arah, hanya hal-hal yang sifatnya normatif gitu yang bisa dibaca buku, tapi Anda lupa bahwa memasuki perkawinan Anda juga sedang memeluk juga luka-luka Anda dan juga memeluk luka-luka pasangan yang juga belum pulih. Eh, kemudian tambah anak, luka itu menjadi semakin besar dan semakin melebar dan bertambah semakin kompleks dan luka-luka itu selama ini tidak disadari. Itu yang menjadi kenapa hari ini kita belum harmonis dengan pasangan atau di dalam keluarga. Ini kita adakan sama-sama Parent School, program transformasi orang tua 1 tahun. Bukan berarti saya hebat, sahabat. Tapi paling tidak saya belajar dengan lebih banyak. Anak saya 8. Alhamdulillahnya 4 anak kami itu sudah di kuliah, bahkan satu sudah lulus. Itu empat-empatnya diterima di kampus yang bergengsi tanpa tes, sahabat. Ada di Malaysia, ada di UGM, ITS, dan ITB. Bukan main-main ya sekolah kampus-kampus yang terbaik gitu kan. Apakah saya mendrill mereka dengan harus bimbel, harus belajar, harus ini, harus itu? Enggak. Boleh ditanya sama anak-anak saya. Anak saya tuh orang yang paling santai sebagai emak gitu. Bahkan kalau mau liburan, nggak peduli mau orang masuk, mau belum libur. Kalau kami pas saya kosong, mau liburan, pasti saya udah buat surat tuh. Acara keluarga. Acara keluarga kemana, Bu? Pergi seminggu, pergi 2 minggu gitu kan. Besok bulan Januari Februari kita apa namanya, libur seminggu, mau ke night cruise bareng, keliling ke Malaysia seperti itu sambil lihat-lihat sekolahan. Itu yang saya lakukan. Saya menjadi orang tua yang sangat santai dan tidak menuntut anak-anak saya untuk menjadi ini itu, tapi saya justru yang saya berikan adalah saya percaya banget bahwa setiap anak itu sudah bawa benih dari Tuhan dan tugas kita sebagai orang tua hanyalah sebagai tanah tempat benih itu tumbuh. Nggak usah minta benih itu menjadi benih yang lain. Kita udah dikasih benih semangka merah, ya terima sebagai semangka merah. Jangan minta mengubah semangka itu jadi semangka kuning atau bahkan suruh jadi duren. Disitulah anak jadi menderita, sayang. Dan kita pun sebagai orang tua juga waste time and waste money, sayang. Karena apa? Kita sedang mendorong anak untuk keluar dari fitrahnya dan keluar dari blueprint cetak biru yang Tuhan sematkan di dalam dirinya. Inilah apa namanya, Samasta Parent School ini hadir untuk sahabat semua kita berdiskusi. Sekali lagi saya bukan profesor pendidikan atau apa tidak, tapi saya mengalami jatuh bangun juga bersama anak-anak. Saya belajar banyak hal. Saya adalah seorang pembelajar dan terus belajar dan membimbing sahabat-sahabat semua dan membimbing diri saya sendiri, keluarga saya untuk sama-sama kita pulih bareng. Ini adalah sama-sama Perekrut tahun. Kalau mau full paket lengkap, hadir. Mungkin Anda menunggu, aduh Bu, terlalu lama mau berubah 1 tahun gitu kan. Silakan Anda hadir di camp 5P. Di situ di Ciater Subang kita duduk di sini 4 hari, kita menemukan kesejatian diri kita memulihkan tubuh kita, memulihkan energi kita, memulihkan mental, memulihkan jiwa, dan ujungnya adalah pulang kepada Tuhan. Kita seringkali kalau ditanya nih, Bapak, Ibu, Bapak diciptakan Tuhan
buat rencana-rencana Tuhan apa rencana-rencana kita? Mungkin hampir 99% akan menjawab rencana Tuhan. Pertanyaannya, kalau itu rencana Tuhan, udah nggak kita tahu rencana Tuhan pada diri kita apa? Nah, kalau kita nggak tahu, berarti kan harus connect tuh sama Tuhan. Bagaimana kita memahami itu semua. Nah, jalan-jalan itu yang kita sedang bangun, sahabat, supaya apa? Bimbingan tidak lagi lahir dari pikiran-pikiran kita, di mana pikiran-pikiran kita pun penuh luka. Di situ ada emosi, ada luka-luka yang belum disembuhkan, ada apa namanya? Ada pikiran, emosi, perasaan-perasaan kita yang naik turun seperti itu. Apakah itu yang kita jadikan guidance untuk mengambil keputusan melangkah di dalam hidup ini? Saya selalu mengatakan capek nggak sih Bu, Pak, gitu kan. Kadang-kadang saya pendalaman masalah sama pasien-pasien itu sampai 2 jam, sahabat itu 4 lembar apa namanya HVS ini habis. Saya menulis verbatim, kebayang nggak effort saya? Betapa detilnya saya menyusuri ketika pendalaman masalah konsultasi itu saya menyusuri hidup Anda supaya apa menemukan nih lukanya tuh di mana sih gitu. Itu kadang nulis sampai dua lembar itu berarti kan 4 halaman ya. Itu pun dibagi dua tuh. Lembar satu saya itu selalu bagi dua dan saya menulis kata-kata Anda verbatim kata demi kata. Artinya apa? Saya berusaha kayak ini apa ya nyisir kayak orang nyisir kutu tuh. Bener-bener saya kita nih gitu loh hidup Anda tuh seperti apa sampai akhirnya bisa menemukan benang merah. Oh ini loh sebenarnya masalah itu gitu yang selama ini Anda tidak sadari. Tapi kembali lagi udah panjang lebar kan luas kita bicara di ruang pikiran capek nggak sih nyembuhin luka-luka yang kayaknya nggak pernah selesai, emosi-emosi yang kayaknya nggak pernah tuntas. Karena itu ada di lapisan pikiran bawah sadar kita. Diberesin di sini, ada lagi di sana. Diberesin di sini, ada lagi di sana. Capek, sayang. Saya pun juga mengalami itu. Saya punya banyak luka batin dari hidup saya waktu kecil gitu. Yang ada, saya pun 3 kali ke hipnoterapis. Yang ada kayaknya nggak selesai-selesai juga tuh. Sampai akhirnya saya menemukan formula, menemukan cara. Udah deh, nggak perlu lagi tuh ngurusin emosi-emosi kayak gitu tuh. Pindah aja ke ruang jiwa. Di ruang jiwa tuh hanya ada 2 kata sayang, penerimaan dan cinta. Karena apa? Kita mulai menyadari bahwa siapa sih diri kita yang sejati? Apakah kita tubuh ini yang besok juga mati ditinggalin, besok juga kekubur gitu? Apakah kita ini nama kita hari ini, besok juga jadi hanya sebatas nama di batu nisan? Apakah kita dengan profesi kita hari ini yang besok juga ada masa pensiunnya, ada masa kita tidak terdengar lagi? Seorang cinta hari ini, oh ada di YouTube, berapa belas ribu, berapa puluh ribu followernya. Besok juga udah nggak ada tuh cinta. Apakah itu diri kita hari ini sayang? Profesi, kekayaan yang kita bangga-banggakan. Pak, Pastor Takem di sini anaknya bermasalah, sama istri bermasalah. Untuk apa terus semua kekayaan itu sahabat? Ada yang mengeluh. Dulu kita susah, Bu. Kita berjuang untuk sampai di titik ini. Sudah sampai di titik ini. Yang ada adalah hanya sakit-sakitan. Uang habis untuk berobat. Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun habis. Apakah seperti itu hidup yang mau kita jalani, sayang? Oke, inilah kita perlu pulang ke diri kita sendiri. Kita perlu pulih di 5 aspek diri ini. Tubuh, energi, mental, jiwa, dan ujungnya adalah pulang ke Tuhan. Kita menyadari kesejatian diri kita. Siapa diri aku yang sejati? Kalau kita sudah sampai pada kesadaran itu, sahabat, dan stay di situ, nggak ada yang namanya masalah. Masalah itu adalah ciptaan pikiran kita yang sedang memaknai itu menjadi masalah. Tapi ketika kita migrasi ke ruang jiwa dan stay di sana bahwa kita adalah perwujudan dari Tuhan, jiwa kita sesungguhnya adalah bagian dari roh Tuhan,
maka yang ada di situ hanyalah damai dan cinta senantiasa. Indah perjalanannya, sederhana. Ke Tuhan tuh nggak ribet, nggak sesulit kita mau ketemu Jokowi, nggak sesulit kita mau ketemu gubernur kita atau bupati hari ini. Ketemu Allah tuh bisa setiap saat, sayang. Karena dia hadir di dalam hidupmu, nafasmu hari ini. Oke, mengapa kita saling melukai? Bukan karena kita lemah, bukan karena kurang cinta, bukan karena kita tidak sedang belajar. Seringkali yang bekerja adalah luka-luka lama yang sedang mencari jalan untuk disembuhkan. Luka yang belum pulih itu tadi, sahabat, tidak pernah benar-benar diam. Dia ingin diperhatikan, dia ingin disembuhkan. Dan kadang ia mencoba mendapatkan kesempatan itu dengan mengulangi situasi-situasi yang mirip dalam kehidupan ini dalam kehidupan sehari-hari. Secara batin dan psikologis, penelitian sudah menunjukkan otak manusia itu tidak selalu mencari yang sehat-sehat saja. Coba, udah tahu rokok nggak sehat, tetap aja diambil. Otak mencari yang familiar, yang kita kenali dari kecil. Apa yang pernah kita kenal atau hadir di dalam hidup kita. Meski itu menyakitkan dan terasa lebih aman daripada sesuatu yang asing namun lebih sehat. Dan di balik pengulangan-pengulangan ini, sering ada harapan yang sangat halus. Oke, semoga kali ini akan berbeda. Kita berharap cinta ini akhirnya menyembuhkan luka-luka lama. Kita berharap akhir ceritanya berubah. Gimana ceritanya kita melakukan hal yang sama setiap hari tapi mengharapkan hasil yang berbeda? Lucu nggak sih kita? Kalau Anda mau mendapatkan sesuatu yang berbeda, maka lakukan juga hal yang berbeda. Jadi yang belum sembuh tadi akan terus memanggil pengalaman-pengalaman yang sama hadir di dalam hidup kita. Kita seringkali dulu kecil merasa tidak dihargai, tidak pernah didengarkan oleh orang tua kita. Kita pasti punya luka di situ. Maka ketika dalam perjalanan hidup kita, jangan heran kalau Anda dipertemukan dengan pasangan, dengan anak, rekan sekerja yang tidak mendengarkan Anda atau tidak menghargai Anda menurut pemahaman Anda. Dan Anda terluka di situ. Padahal sebenarnya luka itu adalah berasal dari luka-luka masa kecil yang masih hadir saat ini, sahabat. Ini bukan hukuman, ini bukan kegagalan, tapi sarana yang diciptakan Tuhan untuk membersihkan jiwa kita. Dia dihadirkan oleh Tuhan sebagai undangan untuk berhenti mengulang dari luar dan mulai menyembuhkan dari dalam, sahabat. Untuk apa sih ujungnya? Supaya nanti pada saat kita pulang, innalillahi wa innalillahi roji'unnya terjadi sempurna di dalam diri kita. Apa artinya? Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jiwa kita ini sepenuhnya berasal dari Tuhan, murni bersih, maka harus kita pulangkan dalam keadaan murni dan bersih di akhir hidup kita. Nanti, sahabat. Saya waktu tahun baru itu saya menangis. Habis makan-makan di sini, habis berpelukan bersama anak-anak, bersama sahabat-sahabat di rumah Samasta. Saya menangis. Tuhan, walaupun di luar terdengar hingar-bingar orang bahagia, happy new year, saya nggak bisa happy. Saya menangis di dalam diri. Rasanya perjalanan menuju kematian sudah terasa semakin dekat. Sudah siapkah saya untuk pulang? Sudah bersihkah hati ini untuk menghadap Tuhan? Sudah siapkah, sudah layakkah saya untuk pulang kembali ke hadirat Tuhan? Saya meditasi dan saya bercucuran air mata. Rasanya kematian itu sudah dekat sekali hari demi hari. Oke, ketika kita bisa mulai memahami hal ini, sahabat, rasa bersalah
bisa perlahan digantikan oleh welas asih pada diri kita sendiri. Apa peran kita dalam cinta? Apa peran kita dalam cinta? Ketika kita mulai memahami luka dan pengulangan, ada satu langkah yang sering terasa menantang, yaitu melihat peran kita sendiri di dalam cinta itu. Ini kita sadari bukan untuk menyalahkan diri, bukan untuk menghakimi masa lalu, melainkan untuk kembali mengambil kuasa atas hidup dan relasi kita. Yang pertama adalah yang sering muncul di dalam relasi itu adalah peran sebagai korban, playing victim. Peran korban mulai muncul ketika kita mulai merasa tidak punya pilihan. Apalagi di Kristen ya, nggak boleh cerai. Terus sebagai orang tua, nggak ada namanya mantan orang tua. Seburuk apapun anak kita, sehebat apapun, seaneh, seantik apapun anak kita nggak bisa coret dia dari anak. Begitu juga anak terhadap orang tuanya. Ketika kita merasa tidak punya pilihan, kita merasa terus disakiti, merasa hidup terjadi pada kita, bukan oleh kita. Dalam perang ini, orang-orang yang sering bermain sebagai ini, korban ini, playing victim, dia selalu menunggu orang lain untuk berubah supaya lebih aman. Sebenarnya kenapa dia mengambil peran korban ini? Karena dia sebenarnya ingin melindungi luka-luka dia sendiri sebenarnya. Yang kedua adalah peran penyelamat. Ini biasanya anak sulung nih yang ngambil peran penyelamat ini. Dia merasa harus menanggung beban semua orang sebagai anak laki-laki atau sebagai suami atau sebagai istri, whatever lah. Orang-orang yang mengambil peran sebagai penyelamat ini muncul karena dia merasa harus memperbaiki orang lain atau merasa bahwa kalau nggak saya siapa lagi. Kita bertahan karena berpikir kalau aku cukup sabar, cukup mencintai, maka dia akan berubah. Ternyata dia nggak akan berubah-berubah gitu kan. Yang ada kita semakin hari semakin merasa tersakiti dengan peran-peran ini. Ya. Peran ini kelihatannya mulia, sahabat. Tapi seringkali yang ada adalah terjadi pengorbanan terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah peran pengendali. Peran pengendali ini muncul karena apa? Karena ingin berkuasa. Bukan karena ingin berkuasa, tapi karena justru karena takut kehilangan. Kita mulai ngatur, ngontrol, ngawasi agar tidak terluka lagi. Namun, cinta yang dikendalikan seperti ini jarang terasa aman. Kita juga menjadi mengendali ini karena apa? Merasa harus bertanggung jawab atas semua hal. Jadi memastikan bahwa semua terkontrol, semua harus by order supaya apa? Kalau enggak terjadi kesalahan, ntar ujungnya saya lagi nih yang harus membereskan. Sebenarnya ini terjadi karena apa? Biasanya karena dari kecil selalu disalahkan. Selalu dipaksa, tuh kan, mama bilang, apa papa bilang? Kamu harusnya lebih bertanggung jawab, kamu harusnya gini, kamu begitu. Yang ada adalah kita memastikan bahwa semua harus benar, semua harus in control, in order, supaya apa? Supaya kita nggak dimarahi. Oke, pesan intinya adalah bertanggung jawab bukan berarti bersalah. Jadi di balik tiga peran ini, kita take responsibility, ambil tanggung jawab. Anda jangan berhenti di tiga peran ini. Baik itu sebagai korban, sebagai penyelamat, sebagai pengendali, itu semua tidak sehat, sahabat. Yang sehat adalah Anda take responsibility, ambil tanggung jawab. Tanggung jawab bukan berarti merasa bersalah, tapi berarti siap untuk bertumbuh. Ketika kita menyadari peran kita, kita tidak sedang menuduh diri, tapi sedang berkata pada diri sendiri, aku siap berhenti untuk mengulang kesalahan sama. Aku siap mencintai dengan lebih sadar.
Apa itu cinta yang lebih sadar? Oke, sayang, dengerin. Sempat hilang. Bagaimana caranya mencintai dengan lebih sehat? Jawabannya tidak dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari keberanian untuk berjumpa dengan diri kita sendiri yang masih luka itu. Yang pertama adalah menyadari luka-luka pribadi kita. Bukan menolak, bukan menyalahkan, melainkan berani mengakui dengan jujur, ada bagian diriku yang pernah terluka. Kesadaran ini bukan kelemahan, sahabat. Ia adalah awal dari pemulihan. Yang kedua adalah berhenti menunggu orang lain untuk berubah. Seringkali tanpa sadar kita menunda kebahagiaan-kebahagiaan kita dengan harapan, andai jika dia berubah atau jika dia berubah, aku akan baik-baik saja. Nonsen, dia nggak akan berubah, sahabat. Nyatanya harapan ini justru membuat kita kehilangan kekuasaan. Ketika kita berhenti menunggu orang lain untuk berubah, kita mulai memulihkan kendali atas hidup kita sendiri. Jadi respon kita tidak ditentukan oleh sikap dia, sayang, tapi responmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Anda memilih marah, sakit hati, terluka, kecewa, atau sebaliknya Anda memilih untuk memaafkan, menerima, lebih mencintai, lebih damai dengan segala hal yang ada, itu adalah pilihanmu. Oke? Baca di buku saya, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu, halaman 231. Itu ada energi positif, di situ saya jelaskan, emosi-emosi positif itu punya energi yang lebih besar dibanding emosi-emosi negatif. Emosi positif seperti apa? Penerimaan, memaafkan, menerima, cinta, damai, sukacita, sampai enlightenment, itu adalah emosi-emosi positif. Emosi-emosi yang sifatnya cenderung tidak negatif ya sebenarnya, tidak tidak ada positif dan negatif sebenarnya, tapi energinya rendah itu adalah kebanggaan, kemarahan, keinginan, takut, kesedihan, putus asa, malu, itu semua energi-energi rendah. Jadi kalau hari ini Anda mengharapkan perubahan pada suami, pasangan, anak, orang tua, tapi dia tidak berubah-ubah, cek emosi Anda itu adalah disertai apa? Niat Anda tuh disertai dengan emosi apa? Contoh kecil, suami saya tuh sakit, Bu, tapi kalau disuruh minum obat sulit banget, disuruh diet sulit banget. Udah capek ngomongnya. Coba cek. Ketika Anda berbicara, apakah itu dibungkus oleh cinta atau dibungkus oleh kemarahan, ketakutan, keinginan, di mana energi-energi itu rendah. Tapi ketika Anda bungkus itu dengan cinta, yang ditangkap oleh suami itu pasti berbeda, sahabat. Pasti dia akan menerimanya dengan cinta dan dengan sukarela dia akan melakukan bahkan tanpa disuruh. Jadi cek, karena energi yang lebih besar, hukum energi itu jelas, energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Sehingga Anda perlu ngecek tuh, energi saya gede apa kecil ya. Kalau belum berubah hari ini, berarti energi saya masih kecil. Ayo, energi kecil itu disertai dengan apa? Sangat dipengaruhi oleh emosi-emosi Anda. Jadi belajar untuk meningkatkan, mengubah emosi Anda sehingga energinya menjadi lebih besar, sehingga bisa mengubah keadaan di sekitar Anda. Minimal Anda baik-baik aja dulu gitu kan. Minimal Anda berdamai nih dengan diri Anda sendiri. Gimana Anda bisa mencintai orang lain kalau Anda belum bisa menghargai dan mencintai diri Anda sendiri. Saya paling bahagia itu di hari pertama camp tuh biasanya kita meditasi utuh gitu kan. Itu saya sadarkan lagi tentang kamu sedang lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Sepanjang hidup Anda dituntut untuk mencintai dan berusaha mengenali emosi-emosi orang lain dan berusaha membahagiakan atau memenuhi harapan mereka, tapi Anda lupa untuk mencintai diri Anda sendiri.
itu satu ruangan biasanya nangis semua karena selama ini kita selalu dituntut seperti itu. Tapi kita lupa untuk mencintai dan memeluk dan menghargai diri kita dengan lebih baik, sahabat. Kedua adalah menunggu orang lain berubah. Ketiga adalah belajar memberi batas yang sehat. Yang pertama adalah menyadari luka pribadi. Kedua, berhenti menunggu orang lain berubah. Kita yang punya kendali atas hidup kita sendiri. Yang ketiga adalah belajar memberi batas yang sehat, boundaries. Batas ini bukan tembok, batas adalah bentuk kasih, batas itu melindungi jiwa agar kita tidak terus terkuras. Belajar untuk berkata cukup dan tidak, tapi dengan cara yang tetap bisa diterima oleh orang lain. Ini kita lakukan bukan karena kita tidak mencintai mereka, tapi kita juga perlu menghormati diri kita sendiri, sahabat. Yang keempat adalah memilih relasi yang aman secara emosional. Relasi yang sehat bukan relasi tanpa konflik. Relasi yang sehat adalah relasi yang aman secara emosional. Di dalamnya, kita boleh jujur tanpa takut dihukum. Boleh berbeda tanpa takut kehilangan cinta. Ini yang harusnya kita terapkan pada anak-anak kita. Mereka boleh punya pemikiran sendiri. Mereka boleh punya keinginan sendiri. Saya membebaskan anak-anak saya untuk menjadi apa saja yang mereka mau. Silahkan sok anak-anakku. Kalau mereka bertanya, Mami, aku nanti lulus SMA mau jadi apa? Jangan bertanya ke Mami, karena bukan Mami yang menciptakan kamu. Tanya pada Tuhan di dalam diri kamu. Gimana caranya, Mami? Heninglah nolkan pikiranmu. Tanya dirimu, apa yang paling aku sukai di dalam hidup ini? Yang ibaratnya kamu kerja besok itu udah nggak terasa bekerja, tapi terasa menyenangkan. Sama seperti saya ini. Saya begitu menikmati dan bahagia menjadi psikolog hari ini. Mau disuruh bicara berapa jam pun, saya tetap bahagia. Dibayar nggak dibayar, saya tetap bahagia karena apa? Buat saya perubahan wajah. Jadi yang tadi penuh kegalauan bisa senyum pulang camp kayak gitu, itu udah kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Jangan kan yang camp 2 jam bersama saya offline misalkan pendalaman masalah yang tadinya wajahnya kusut masai pulang sudah berbinar-binar udah cerah kembali, itu bahagianya melebihi apa yang dia bahagia. Buat saya seperti itu. Sehingga apa? Saya tidak sedang merasa bekerja, tapi saya sedang merasa sedang menjalankan peran. Jadi cinta tanpa syarat itu tidak menghapus diri kita, sahabat. Cinta yang sehat itu selalu menyisakan ruang untuk bernafas. Oke? Terakhir kita meditasi bersama. Sebelumnya silahkan masih ada waktu nih. Silahkan tipis dulu dan yang mau bertanya silahkan raise hand. Mau bertanya? Mana hapus dulu? Silahkan yang mau bertanya. Ada waktu 15 menit sebelum kita masuk sesi meditasi bersama. Kalau malu bertanya resen, silakan pakai chat, boleh. Eh, Suaranya cuma ada. Siapa yang mau bertanya? Ayo, Bu Rini, silakan. Udah dibuka audionya? Silakan Bu Rini. Ya, Assalamualaikum Bu Sinta, apa kabar? Waalaikumsalam. Oh, Bu Guru Iya, Mutiara. Ya, iya. silakan sayang. Mau bertanya nih, itu tadi yang dikatakan sama Ibu ya tentang toksit itu ya emang betul sekali ya. Apa tadi kan bahwa tidak ada orang yang toksit kecuali orang yang trauma gitu ya. Nah kemarin sempat pengalaman pribadi saya gitu tentang eh, orang yang trauma gitu ya. Awalnya sih saya nggak ngerti gitu ya kenapa dia bisa seperti itu sikapnya gitu kan. Tapi pas lama-lama
nggak ke saya juga, ke yang lain juga sama gitu sikapnya seperti itu. Tapi pas begitu saya tanya, dideketin, ternyata dia emang pernah dulunya trauma gitu. Nah, sebagai teman atau saudara gitu, apa yang harus saya lakukan gitu, Bu ya? Untuk apa ya, dia kembali lebih, orangnya kan cenderung pendiam gitu ya. Kalau setiap masalah itu dipendam sendiri, nggak mau cerita gitu kan. Itu pun kemarin pas ditanyain tuh kenapa gitu, itu susah sekali dia mau cerita gitu. Katanya dia nyimpan trauma dari masa kecil sampai dia sekarang sudah punya anak dua gitu ya. Nah, itu saya tuh kan nggak tega gitu lihat dia kayak gitu terus gitu. Nah, saya tuh sayang banget gitu. Saya harus apa gitu yang harus saya lakukan gitu, Bu. Itu aja, Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Jadi gini sayang, semua orang yang punya luka dan trauma, itu dia sedang memandang dunia ini tidak aman bagi dirinya. Iya, iya, iya. Jadi dia terbiasa, dia merasa aman ketika dia membangun tembok benteng di sekeliling dia. Iya, Termasuk iya. dengan dia tidak mau bercerita, itu adalah cara yang dia ciptakan untuk membangun tembok ini. Karena apa? Dan seringkali trauma masa kecil itu nggak jauh-jauh. Kebanyakan berasal dari orang tua. Iya, Bayangin. betul, betul, betul. Jadi ketika seorang anak dilukai oleh orang tuanya sendiri, maka yang ada adalah saya merinding karena begitu banyak masalah ini terjadi di ruang praktek saya. Tadi, orang tua kalau ditanya, apakah kamu sayang nggak sih sama anakmu? Sayang banget. Tapi kenapa sayang itu kok Mhm. diterima seanak itu sebagai rasa melukai gitu kan? Jadi ketika seorang Iya, iya, anak iya. merasa terluka oleh orang tuanya, dia berhenti percaya pada dunia, Bu ini. Jadi hati-hati, seorang tua, orang tua, dan guru itu adalah figur otoritas terdekat anak. Iya, iya. Dia bisa menulis ibarat anak itu adalah sebatu, sebongkah batu gitu kan. Dia bisa Iya. menulis dengan indahnya di situ gitu kan. Atau bahkan menulis dengan buruknya di situ itu adalah kita punya pena yang sangat tajam tuh di tangan kita sebagai orang tua. Jadi ketika kita melukai anak itu, maka anak itu akan berhenti percaya pada dunia. Dia menganggap dunia ini tidak aman lagi buat dirinya sendiri. Disitulah dia kemudian jadi orang toksik kayak gitu kan. Itu sebenarnya adalah cara dia untuk melindungi. Atau dia ini ingin secara pikiran bawah sadar, dia ingin mendapat pengakuan, Bu, bahwa saya sejelek apapun, orang tetap mencintai saya gitu. Atau tadi dia sedang membangun jarak dengan dia bersikap baik itu, dia sebenarnya tidak ingin dilukai. Nah, jadi cara ibu sebagai sahabat atau orang yang peduli, hadirlah dengan hati ibu bukan untuk kepo, tapi benar-benar hati dengan tulus, pegang tangannya, tatap matanya, katakan, saya tahu kamu punya trauma, saya tahu kamu mungkin belum siap hari ini untuk bercerita, nggak apa-apa. Tapi kapanpun kamu siap, kamu tahu ada saya di sini yang siap mendengarkan. Mungkin saya tidak bisa bantu apa-apa, tapi saya yakin dengan mendengarkan saja itu sebenarnya kita sudah melobangi tuh tangki emosinya yang penuh, yang tadi penuh dengan kotoran tadi untuk Iya, mengalir keluar. iya, Ya kan, iya. coba aja kita kalau nggak punya temen tuh rasanya untuk cerita tuh rasanya Iya, iya. penuh di sini gitu kan. Tapi kalau kita ada Iya, sahabat yang mau mendengarkan kayak gitu, kita sahabat yang benar-benar menerima kita dan tidak menghakimi kita. Ya kan? Ada kan sahabat yang kita baru ngomong sepatah dia ngomongnya 100 gitu kan. Besok lagi nggak mau. Tapi kita memilih sahabat kan yang benar-benar apa ya, mau dengerin kita dan tidak menghakimi kita. Tetap melihat diri kita sebagai pribadi yang seperti itu dan tetap sayang sama kita. Nah, susah jadi sahabat seperti itu kan. iya. Itu sahabat sayang. Oke, Ya, Bu, baik, Bu. Ya, terima kasih. Tapi satu lagi boleh nggak? boleh. Ini tinggal datang atau ke sini. Saya berapa Iya, hari benar. ini Mau tinggal banget kamu itu. kamu. Mau ngobrol. Iya, betul, mau Ya, banget. gimana? Apa satu lagi? Iya, Silakan. satu lagi. Jangan menunda orang lain untuk berubah. Itu ngena banget itu yang ya Allah. Yang apa sih tadi memulai cinta yang dengan yang lebih sadar gitu ya. Mulai cinta yang lebih sadar itu kan. Yang keduanya jangan menunggu orang lain berubah gitu ya. Betul saya rasakan seperti itu Bu Sinta ya.
Saya nggak nunggu orang lain dulu. Awalnya seperti itu, tapi saya pegel gitu ya lama-lama. Tapi ya udahlah, mindset kita aja yang dirubah, kita enjoy aja aja. Alhamdulillah jadi happy gitu. Itu ngena Betul. banget ya. Hmm. Oke, Bu Cinta. Udah cukup Bu Rini? Iya, iya itu aja. Oke, ada apa-apa telepon Iya, WA. siap, siap. Saya HP saya on 24 jam, sahabat. Sahabat yang belum masuk grup holistik, silakan masuk di grup holistik. Para admin silakan share kayak gitu. Di situ ada saya pasti sebagai admin gitu. Pasti saya jawab, cuman memang butuh waktu ya. Tapi pasti saya jawab. HP saya on 24 jam, sahabat. Dan saya orang malam. Jadi saya jam 2 baru tidur. Tiap hari itu. Jadi jangan sungkan kalau mau ngechat saya malam-malam pun saya masih bangun tuh sampai jam 2. Seperti itu. Buat saya itu adalah malam-malam hening saya bersama Tuhan dan itu indah sekali. Kalau mau anu bareng, meditasi bareng, Bu Cinta masih hidup, ibaratnya gitu nih sapa saya. Bu Cinta masih hidup. Kalau Bu Cinta meditasi bilang ya, saya paling senang kalau ada sahabat yang menyapa seperti itu. Ya kan yang nggak bisa tidur, udah yuk kita meditasi bareng gitu kan. Ya, bahagia sekali. Jadi ya sahabat yang belum masuk grup politik silakan masuk. Bagaimana menghilangkan luka batin yang amat dalam? Sudah coba berbagai cara ke psikolog, terapi hipno, dan lain-lain. Hasil analisa cenderung ADHD atau NPD. Dia tidak sadar, kasihan pasangannya sangat tertekan. Beberapa konselor menyarankan mengakhiri hubungan, tapi pasangannya tidak tega karena suaminya sering diakali oleh orang lain karena NPD atau ADHD-nya. Mohon saran, terima kasih. Ini saya terus terang sebagai psikolog itu saya kalau boleh itu menanggangkan label saya sebagai psikolog karena apa? Saya sudah memasuki memasuki level jiwa gitu loh sahabat. Kalau psikolog itu masih sibuk dengan stempel-stempel itu gitu kan. Yang ADHD lah, yang NPD lah, yang apa namanya bipolar lah, yang hiperaktif lah, yang segala Iya. itu saya bilang gitu. Seakan-akan hal tersebut tidak bisa berubah gitu loh. Saya punya pengalaman, skizofrenia saja itu bisa sembuh, sahabat. Saat apa? Saat orang-orang di sekitarnya itu punya emosi-emosi positif yang jauh lebih tinggi dibanding yang dia miliki. Itu, dan semua masalah-masalah emosional itu ujungnya sama kok, pasti ada luka di sana. Temukan luka itu, cabut dia, cari ke akar masalah. Selama ini orang tuh sibuk hanya ngurusin simptom. Ngurusin simptom itu seperti ngunting rumput. Simptom itu adalah kumpulan gejala, sahabat. Ngurusin simptom itu seperti ngunting rumput. Sekarang rumputnya digunting, besok rumputnya tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Bahkan untuk kasus-kasus yang sifatnya physically. Banyak cerita, sahabat, udah berobat kemana-mana, kok nggak sembuh-sembuh. Atau sembuh sebentar, besok balik lagi, besok balik lagi gitu kan. Nah, itu harus ketemu tuh ada dijelaskan juga di apa dunia Pak Jarot gitu kan 5 level of healing itu saya itu Pak Jarot juga dapat itu dari apa namanya camp di holistik kayak gitu kan 5 level holistik itu harus dipenuhi semua tuh secara fisik, secara energi, secara mental, secara intuitif dan ujungnya adalah secara spiritual. Jadi membentuk kesehatan itu nggak cukup di level fisik sayang, harus naik ke atas. Bahkan menurut dokter Dietrich Klinghardt ini, penulis buku The 5 Level of Healing, dia subjek penelitiannya itu ribuan orang di berbagai negara. Kita bekerja di atas, yaitu secara spiritual, maka ke bawah akan terkoreksi dengan sendirinya. Nah, ini yang kami bangun di Camp 5P tadi gitu loh. Karena nggak cukup memulihkan tubuh saja dengan obat, operasi, kemo. Naik, level energimu gimana? Level mentalmu gimana? Secara intuitif gimana? Dan paling ujung sebenarnya paling atas dan secara spiritual. Itu yang harus dibenerin. Jadi kalau tadi ada orang NPD, ADHD, itu adalah label-label yang diciptakan oleh psikolog, oleh dokter, misalkan itu melabeli orang yang oke sebagai diagnosa, tapi saya memilih untuk oke cukup tahu saja bahwa oh iya dia punya ciri-ciri ini.
Tapi apakah itu akan terus menetap di diri orang itu? Tidak selalu, sahabat. Dan kabar baiknya itu bisa dipulihkan. Sehingga yang ada adalah, ayo, itu semua di ruang pikiran, mind, di situ di ruang mental, di situ banyak luka, banyak kesedihan, banyak kemarahan yang tidak selesai-selesai. Ayo pindah ke ruang jiwa. Itu semua akan terkoreksi dengan sendirinya. Nah, seringkali kan seperti ayam dan telur ya, sahabat. Ada yang bertanya nih, Bu, apakah kita harus pulih dulu nih dari luka-luka itu supaya bisa damai tenang bersama Tuhan? Atau sebaliknya, kita di situ, maka semua emosi itu akan terkoreksi dengan sendirinya. Dua-duanya adalah proses yang aktif, sahabat. Anda akan sulit nih naik ke atas, ke kesadaran jiwa, ketika di sini masih banyak sampah atau kekotoran batin, masih boro-boro disuruh tenang, hening, Bu, badan sakit, gitu kan. Cancernya nyut-nyut, nyeri. Gimana mau meditasi tenang? Oke, di situ juga perlu dipulihkan dulu nih. Sambil kita juga dari atas, bottom up. Bukan top down, tapi bottom up. Jadi, apa namanya, dua proses itu sama-sama berjalan. Karena dengan kita memahami energi spiritual, energi spirit ini adalah energi penyembuhan yang sangat luar biasa, sahabat. Apalagi kalau Anda belajar tentang energi ya, energi itu dari mana, gimana ngembaliin, gimana membangkitkan. Kita punya 7 cakra. Nanti tanggal 7 sahabat, saya buat Zoom sama Pak Jarot. Nanti tolong ikut tanggal 7 kita ada Zoom lagi sama Pak Jarot. Kita bahas tentang energi. Itu membangkitkan 7 cakra, itu adalah generator listrik di dalam tubuh kita yang selama ini kita tidak kenali. Kalau itu bermasalah, maka organ-organ di sekitarnya juga bermasalah dan itu akan mempengaruhi emosi-emosi Anda. Jadi wajib bagi Anda sebenarnya untuk memahami energi-energi itu. Bagaimana membangkitkannya, bagaimana mengaktifkannya. Itu semua ada di Camp 5P itu gitu, di Ciater Subang. Kalau bulan Januari ini nanti di tanggal 22 sampai 25, 4 hari ada Pak Jarod juga. Worth it Anda untuk Anda lakukan seumur hidup sekali aja, Anda beri hadiah buat diri Anda. Atau kalau punya orang tua yang udah sakit-sakitan seperti itu, udah mendekati masa akhir hidupnya, berikan hadiah itu buat orang tua Anda. Ini kita lihat nih beberapa testimoni dari sahabat-sahabat yang sudah ikut. Silakan Pak Rahmat. Oke. Kesannya saya yang paling utama adalah dengan mengikuti camp ini bisa merubah hidup saya. Artinya saya jadi lebih tahu sumber penyakit itu dari mana sebetulnya. Nah, ternyata sumber penyakit itu adalah dari diri kita sendiri. Jadi waktu itu saya sebelum kesini itu saya punya sifat yang sedikit pemarah, cemas, kecewa, dan hal-hal yang kurang baik. Nah, alhamdulillah dengan mengikuti camp ini saya bisa lebih bisa memanage kolbu saya, mengendalikan emosi saya, merubah mindset saya untuk menjadi lebih baik. Kalau secara fisik, alhamdulillah saya mulai rileks. Yang tadinya bahasa Jawanya kemerungsung, gundah gulana, atau mungkin jadi emosionalnya fluktuatif. Terus ya alhamdulillah dari segi spiritual saya lebih bisa concern dalam ibadah saya. Saya kok mudah sekali untuk tersenyum sekarang, Pak, mulai sekarang. Dan selama di sini terus terang kencing saya yang tadinya berbusa sudah sedikit, ya hampir 70% itu sudah bagus. Terus tidur saya juga sudah bagus. Secara mental sebenarnya saya lebih lebih tenang sih sebenarnya. Tidak seperti dulu ya.
selalu takut, cemas. Tapi sekarang saya lebih lebih tenang melihat apapun, melihat eh, masalah atau apapun saya lebih lebih tenang lebih. Secara spiritual juga, ya sebenarnya hampir semua sih Pak saya rasakan seperti saya sudah lebih fokus ketika saya berdoa itu sudah lebih fokus dari ketika pulang dari malam itu saya disadarkan bahwa cara berdoa yang benar itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus lahir dari dalam, dari rasa begitu Pak. Sehingga pengalaman saya selama di sini, cara berdoa saya itu sudah menurut saya sudah bisa lebih bagus. Kalau yang lalu-lalu itu saya lebih banyak fokus pada kata-kata yang saya ucapkan. Saya merekomendasikan bapak mantu saya, Pak. Kebetulan bapak mantu saya sakit jantung. Ya, saya seandainya dia sehat-sehat nanti kalau dia bisa jalan, bisa datang ke sini, mungkin orang pertama yang saya rekomendasikan adalah bapak mantu saya. Bukan fisik yang sakit, tapi jiwa sakit. Sehingga tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai, tidak ada cita-cita. Dan aku baru rasa di tempat ini. Itu luar biasa. Kalau nomor one adalah psikologi saya, mental saya, diperbaiki jauh lebih dari sebelumnya. Spiritual, saya sudah tingkat level 10 sebelumnya. Karena saya dulu sekolah teologi, sekolah agama ya. Setelah itu tingkat ke hukum. Jadi kalau spiritual aman, tapi mental saya, psikologi saya parah. Nah di sini saya dapat di sini, dan saya sudah menjadi Kristen yang seutuhnya dan menerima aku diriku apa adanya. Nah gitu. Wah pasti teman-teman saya yang banyak yang sakit. Tapi yang pastinya saya pastikan mereka bahwa saya kan, kalau Tuhan kasih berkat buat saya bantu mereka karena yang saya kenal orang yang sakit ini, mereka orang-orang berkekurangan seperti ibu tadi. Dan kita harus support dengan dana juga. Kalau enggak, mereka nggak bisa sampai di sini. Nah itu, jadi itu kerinduan saya untuk ada membawa orang di gereja saya, lingkungan gereja saya untuk datang ke sini. Aku bilang begini loh, aku cerita ya. Nah itu, aku ngambil cerita. Gitu. Itu sahabat. Jadi tadi tidak ada orang yang bermasalah secara mental sebenarnya, tapi dia masih punya luka-luka yang belum disembuhkan. Saya mau jawab sedikit untuk Bu Kaila. Bu Sinta, sekarang saya sedang sakit, keuangan terpuruk, sementara suami semakin cerewet. Bagaimana cara menjalani kondisi ini? Satu, pahami dulu sayang bahwa ini fase bukan takdir. Oke. Dua, jadi bukan takdir ya, hanya fase. Namanya fase bisa berganti nggak? Seperti fase sekarang lagi musim hujan, ya besok jadi musim kering, besok musim ini, seperti itu aja. Jangan melawan, tapi juga jangan mengorbankan diri. Jangan berdebat panjang. Energi Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada konflik. Kalau suami cerewet, jawab seperlunya. Jaga nada Anda tetap netral. Dan beri batas batin. Udah. Terima, mengalir, senyum. Jangan dimasukin di hati. Ketika suami cerewet, ngatain Anda sekalipun, jangan pernah merasa bahwa itu tentang Anda. Ini sering kali ya, ini suami-suami istri gitu kan. Bahkan ada yang baru pulang malam padahal kerja gitu kan. Dikatain lonte kamu gitu kan. Sakit nggak sih hati ini gitu, udah kita kerja, suami di rumah, kita kerja sampai malam, dikatain lonte gitu kan. Sekali lagi katakan pada diri Anda bahwa ini bukan tentang saya. Ini adalah tentang dia dan itu milik dia. Oke, cukup. Dia sebenarnya sedang stres. Jadi dia sedang membuat kita stres. Jadi kita jangan terpancing. Kita pahami bahwa apapun yang orang lain katakan itu tentang diri mereka. Bukan sekali lagi tentang Anda. Sepahit, seburuk apapun kata-kata itu. Oke? Ini yang harus Anda pegang. Jadi jangan
diizinkan orang lain melukai Anda. Anda terluka hari ini karena orang lain, perkataan orang lain, itu karena Anda izinkan. Lepaskan sayang, itu tentang mereka. Oke? Ketiga adalah turunkan standar. Naikkan kasih pada diri Anda. Saat tubuh dan keuangan jatuh bersamaan, jangan memaksa diri untuk kuat, produktif atau harus sempurna. Hari ini cukup. Walau makannya sedikit, istirahat walaupun sebentar, dan jangan pernah membenci diri Anda sendiri. Cukup hidup satu hari saja. Hari ini masih hidup, dikasih rezeki, bisa makan, bisa tidur. Cukup, syukuri. Oke? Yang keempat adalah jangan hadapi sendirian. Jika memungkinkan, carilah ruang aman. Anda mungkin bisa datang ke gereja atau kalau Anda Islam, cari tempat-tempat pengajian, cari komunitas yang bisa mensupport. Minimal Anda bisa bercerita, pendampingan batin, atau proses penyembuhan yang menyentuh tubuh, emosi, dan jiwa sekaligus. Ini termasuk sarana yang saya sediakan buat memeluk orang-orang yang sedang sakit dan butuh pendampingan. Ada grup holistik, Anda bisa masuk di sana, minta sama Bu Ati, itu ada ditulis tuh sama Bu Ati, Pak Rahmat tuh grupnya, silahkan masuk di sana. Anda bisa curhat. Kami di grup itu sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supporting dan membantu untuk menjawab seperti itu. Ada Bu Ati, ada saya, ada teman-teman lain yang mungkin sudah pulih duluan, saling membantu dengan penuh kasih sahabat. Jadi kita selalu punya teman gitu dalam perjalanan untuk memulihkan diri ini. Ya gitu. Kalau lagi nih, kalau saudara Ji mau ikut camp, udah lelah sakit-sakitan di Sinta, tapi dua anak saya nggak ada yang mau diajak, apa boleh saya ajak anak saya? Nggak apa-apa sayang. Buat saya tidak ada yang merepotkan. Saya selalu memandang bahwa semua anak, semua manusia di muka bumi ini adalah perwujudan Tuhan yang hadir. Saya ngomong sama Bu Ati, apapun adanya orang datang ke kita, wajib kita layani. Oke, silahkan datang. Tidak apa-apa, mau bawa anak autis pun tidak apa-apa. Yang penting ibu bisa pulih, ibu bisa sehat, akan bisa membimbing ibu punya dua permata besar yang untuk ibu besarkan tadi, dua anak autis tadi. Jangan pernah merasa itu beban, jangan pernah merasa sedang dikutuk sama Tuhan kok dikasih dua anak autis. Jangan pernah merasa. Pandang dia. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah, sayang. Walaupun dia autis, dia pasti punya kelebihan. Jangan labeli dia dengan autis itu. Cukup kita tahu, oke dia autis. Cukup. Nggak usah sering-sering diucapkan terus atau kita akan membentuk mindset di pikiran bawah sadar kita seakan-akan dia tidak berubah, tidak bisa berubah. Seakan-akan dia barang rusak, barang cacat. Jangan. Tetap pandang dia adalah permata indah dari Allah yang sedang diletakkan di tangan saya. Dan hanya orang-orang yang terpilih saja oleh Tuhan yang bisa dikasih permata indah ini. Dan itu adalah Anda. Syukuri. Dan lihat nanti Anda akan melihat keajaiban ketika Anda mampu menerima dengan setulus hati, setulus kasih Anda untuk menerima anak autis ini. Kedua anak Anda tadi dengan sepenuh kasih, maka akan terbuka tuh. Anda tidak lagi melihat dia dari sisi autisnya, tapi Anda akan melihat dari sisi kesempurnaan dia yang sudah diciptakan oleh Allah dan sedang dititipkan pada diri dia. Yang selama ini kelebihan itu tidak bisa Anda lihat karena Anda melihat autisnya. Oke sayang? Itu jawaban dari saya. Ya, nggak ada yang tanya lagi? Oke, kita mulai. Udah pipis semua ya, udah tenang ya, udah cuma cemil dikit, minum dikit. Oh, boleh minta air dong sayang. Kita siapkan diri kita. Meditasi bersama untuk melepaskan luka dan menarik cinta kembali ke dalam diri. Siapkan diri Anda. Izin saya minum dulu. Ini ada di sini. Sekali lagi. Sekali aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
atas nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk ke ruang yang paling sunyi malam ini. Tidak ada yang perlu dipahami. Tidak ada yang perlu dianalisis. Cukup hadir. Jika nyaman, pejamkan mata Anda. Jika belum nyaman, biarkan pandangan lembut ke satu titik. Letakkan satu tangan di dada, tangan kanan di dada, dan tangan kiri di perut Anda. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Tarik nafas pelan, hembuskan perlahan. Rasakan tubuh Anda sekarang. Bahu biarkan turun. Rahang biarkan longgar. Dahi biarkan lembut. Bayangkan di sekeliling tubuh Anda ada cahaya yang tenang. Terang tapi tidak menyilaukan. Seperti pelukan hangat yang tidak menuntut apapun. Di dalam cahaya ini Anda aman. Tidak perlu kuat. Tidak perlu menjelaskan diri. Heninglah sejenak, sahabat. Sekarang izinkan satu relasi yang terasa melelahkan. Hadirkan atau munculkan dalam kesadaran Anda. Tidak perlu sebut namanya. Cukup rasakan energinya. Apakah di situ ada kemarahan, kesedihan, kehilangan, kekecewaan, tidak terima, sukacita, apapun adanya. Rasakan energi dari emosi itu. Perhatikan di bagian tubuh mana relasi atau emosi itu terasa. Bagian yang tidak nyaman dalam tubuh Anda. Apakah di dada, di perut, tenggorokan, kepala, alat kelamin, kaki, lutut, tangan, wajah,
Rasakan bagian tubuh mana terasa di dada saat Anda membayangkan relasi itu atau merasakan kembali emosi-emosi itu. Ambil salah satu saja. Tidak ada yang perlu diubah, cukup Anda sadari. Bisikkan pelan pada diri sendiri, pada rasa-rasa itu. Aku melihatmu. Aku mengerti. Dan aku tidak akan meninggalkan diriku lagi. Heninglah sahabat. Berdialoglah dengan rasa-rasa itu. Katakan pada rasa itu. Rasa-rasa yang tidak enak tadi. Aku melihatmu sayang. Aku mengerti dan memahami. Dan aku tidak akan meninggalkan diriku lagi. Seringkali dalam relasi yang melelahkan, energi kita tertinggal di sana. Tertinggal dalam harapan-harapan yang kita ciptakan. Tertinggal dalam rasa bersalah. Tertinggal dalam ketakutan ditinggalkan. Tertinggal dalam kemarahan dan kesedihan yang tidak pernah terucap. Sekarang bayangkan ada benang-benang energi yang mengalir dari tubuh Anda ke relasi itu atau ke orangnya. Dengan lembut tarik kembali benang-benang itu. Ini adalah memutus cording negatif yang selama ini menghubungkan Anda dengan relasi itu. Tarik nafas, bayangkan energi itu kembali ke dada. Kembali ke perut Anda. Kembali ke pusat diri Anda. Hembuskan, katakan dalam hati. Energi hidupku kembali padaku. Ulangi 3 kali. Energi hidupku kembali padaku. Kuasa batinku kembali padaku. Cintaku kembali padaku. Katakan pada diri Anda, energi hidupku kembali padaku. Kuasa batinku kembali padaku. Cintaku kembali padaku. Energi hidupku kembali padaku. Kuasa batinku kembali padaku. Cintaku kembali padaku. Sekarang kita lepaskan ikatan luka-luka itu. Bayangkan Anda berdiri di ruangan yang penuh cahaya.
Di depan Anda ada bayangan relasi itu, bukan untuk dilawan, bukan untuk disalahkan, hanya untuk dilepaskan. Yang dilepaskan bukan relasinya, tapi emosi yang menyertai relasi itu. Perhatikan ikatan apa yang masih menahan Anda. Apakah itu berupa harapan, rasa bersalah, takut sendirian, atau rasa ingin dimengerti? Tarik nafas dan ucapkan pelan dalam hati. Aku melepaskan ikatan yang lahir dari luka. Aku melepaskan harapan yang membuatku kehilangan diriku. Aku memilih untuk menjaga diriku. Bayangkan ikatan itu melonggar, bukan diputus dengan paksa, tapi dilepas dengan kasih. Jika ada air mata, biarkan. Heninglah sejenak, sahabat. Sekarang letakkan kedua tangan di dada Anda. Rasakan Anda adalah rumah bagi diri Anda sendiri. Bayangkan di sekeliling Anda ada batas cahaya yang lembut. Bukan berupa tembok, tapi energi penjagaan. Katakan perlahan di dalam hati, aku berhak untuk aman. Aku berhak dihormati. Aku berhak mencintai tanpa melukai diri. Rasakan batas energi itu menguat. Tenang, tegas, dan penuh kasih.
Sekarang ikuti afirmasi ini di dalam hati bersama nafas. Aku memilih relasi yang lahir dari cinta, bukan dari luka. Aku memilih relasi yang lahir dari cinta, bukan dari luka. Sambil tersenyum pada diri Anda sendiri dan pada relasi yang Anda maksud. Aku memilih relasi yang lahir dari cinta, bukan dari luka. Aku tidak perlu kehilangan diriku sendiri untuk dicintai. Aku pulang kepada diriku, dan Tuhan senantiasa menuntun langkahku. Aku tidak perlu kehilangan diriku untuk dicintai. Aku pulang ke diriku, dan Tuhan selalu menuntun langkahku. Aku tidak perlu kehilangan diriku untuk dicintai. Aku pulang ke diriku, dan Tuhan menuntunku. Ucapkan kata-kata ini lebih sering kepada diri Anda sendiri, sahabat. Sekarang rasakan kembali tubuh Anda. Rasakan kaki Anda. Rasakan nafas Anda. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Pelan-pelan gerakkan jari tangan dan jari kaki. Dan jika siap, buka mata dengan jiwa yang sedikit lebih pulang. Sahabat, terima kasih telah berani masuk ke ruang ini. Apapun yang Anda rasakan malam ini, apakah ringan, berat, atau kosong, penuh, semuanya valid adanya. Tidak perlu mengambil keputusan apapun malam ini. Cukup ingat satu hal. Anda berhak mencintai tanpa melukai diri. Dan Anda berhak untuk dicintai tanpa luka-luka itu. Dan tidak menimbulkan luka bagi orang lain. Dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa, sahabat. Kita tutup sesi malam ini dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami menutup pertemuan ini dalam hadirat-Mu. Tuhan yang maha lembut dan maha mengetahui isi jiwa. Terima kasih sudah membimbing dan membersamai kami serta menuntun jiwa dan hati kami malam ini. Jika malam ini kami mulai melihat luka-luka kami sendiri, berilah kami keberanian untuk menyembuhkan diri. Berilah kami kesempatan untuk memulihkan diri ini sepenuhnya. Fasilitasi kami dan bimbing kami untuk melangkah ke rumah samasta. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kejujuran dan kasih-Mu, Tuhan. Jika dalam mencintai kami masih sering tersandung, maafkan kami. Berilah kami kebijaksanaan untuk membedakan antara cinta dan luka, antara ingin memberi dan mengorbankan diri,
Ajarkan kami mencintai dengan sadar, mencintai tanpa kehilangan diri, mencintai tanpa melukai. Dan karena penyembuhan adalah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai hari ini. Berilah kami kesabaran dalam prosesnya, kesabaran untuk bertumbuh pelan, kesabaran untuk jatuh lalu bangkit kembali, kesabaran untuk tetap lembut pada diri sendiri. Serahkan setiap langkah kami dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Tuntun kami menuju relasi yang menenangkan, jiwa yang lebih utuh, dan cinta yang lebih jujur. Amin. Sahabat Garden of Life, terima kasih sudah hadir malam ini. Bukan hanya dengan waktu dan tubuh ini semata, tapi hadir dengan jiwa dan kejujuran hatimu. Tidak semua yang disentuh malam ini perlu langsung dipahami. Tidak semua yang disadari perlu segera diselesaikan. Penyembuhan tidak selalu terasa ringan. Kadang ia terasa sunyi. Kadang ia terasa pelan. Itu tidak apa-apa, sahabat. Yang penting kita sudah berhenti untuk berlari atau sembunyi. Dan mulai untuk mendengarkan dirimu sendiri. Bahkan melalui sakit-sakit yang kau derita hari ini. Tubuhmu sedang berbicara dan sedang berteriak bahwa ada luka-luka dan emosi yang perlu engkau pulihkan, sahabat. Tidak semua cinta perlu diperjuangkan. Sebagian hanya perlu disembuhkan. Bawalah pulang apa yang terasa paling jujur malam ini. Rawatlah dengan lembut luka-luka itu. Anda tidak perlu membuktikan pada siapapun. Anda hanya perlu bertumbuh dan menghargai diri Anda sendiri bersama Tuhan. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai bertemu kembali di Garden of Light selanjutnya tanggal 7 Januari ini bersama Pak Jarot. Semoga langkah pulang sendiri selalu ditemani oleh cahaya. Terima kasih, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kita nyanyi satu lagi sebelum kita menutup sesi ini. Silakan, Mbak Rahmat. Boleh kita buka audionya, videonya kita nyanyi bareng. Pelan tapi hilang. Jadi ada suara hilang. Hilang kan? Oke, suaranya belum ada. Terima kasih Bu Feli. Ini lagu indah banget sih. Buat yang merasa masih Why